di bawah kalian akan ada beban. HP-nya langsung nggak. Pertanyaannya ketika kalian melangkah gara-gara apa? Iya, gimana? Menjadi beban yang sangat berat. Semakin dewasa pertanyaan akan berubah. Iya, Ini mati sendiri. udah punya calon belum? Berjalan waktu, pertanyaan semakin berat dari keluarga kalian. Sekarang saatnya kalian ingat orang tua sebentar saja dan doakan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayah yang telah berjuang mencari nafkah buat kalian, demi anak wanita yang cantik yang dicintainya supaya masuk sekolah, supaya hidupnya lebih baik, supaya anak laki-lakinya lebih sukses dari ayahnya. Ibu kalian yang telah mengandung selama 9 bulan 10 hari, capek, bingung, lelah, sakit, sampai sekarang belum bisa itu menyenangkan ayah dan ibu. Yang Anda selalu bikin beban. Bikin senyum ibu dan ayah itu kita belum bisa. Ingat, balasan durhaka kepada orang tua di dunia akan diterima. Anak-anak semua yang sudah tidak memiliki ayah, yang sudah tidak memiliki ibu, jangan khawatir. Kalian akan mendapatkan kasih sayang melebihi ayah dan ibu dari pasangan hidup kalian yang mencintai kalian. Meminta kepada Allah seperti itu. Kalian laki-laki yang tidak memiliki ayah atau ibu atau ayah dan ibu, jangan bersedih. Jangan patah semangat. Kalian akan menjadi tulang punggung keluarga. Ayah dan ibu kalian ketika sakit ingin berobat, kalian harus mampir. Kalian bisa menyediakan uang untuk berobatnya ini. Paham? Satu pekan lagi, tidak nyampe 2 pekan, kalian sekolah. Kalian siap-siap di dalam kegiatan kalian melakukan kegiatan di rumah. Ada buat yang berat. Saya aja sampai sekarang ketika mendengar lagu ini saya menangis. Ini saya dan Allah dulu. Pura-pura nangis biar respect. Untuk menyenangkan. Saya doakan yang ingat sama orang tuanya sekarang ini, saya doakan mudah-mudahan tersambung orang-orangnya itu dan hari ini mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah hari yang hari Jumat, hari yang sudah sampai dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalian kalau mencerna, kalian dapat. Kalau bukan, sahar. Kalau bantu bapak. Ini nominalnya berapa sahar? 1000. 1000. Nolnya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Tadi di awal saya katakan nol itu gak ada artinya dalam ilmu matematika tidak bernilai negatif atau positif. Maka ketika kalian dilamar oleh laki-laki, jangan sok friend. Saya nikah dan kawinkan kau dengan pas kawin sekian dibayar tunai, saya turun nikah dan kawinnya bulan demi bulan ada mas kawin 2.221 rupiah. Angka 1 itu angka yang tidak bernilai sendiri jadi belakang, artinya kalian dipervisi oleh laki-laki seolah-olah kalian tidak bernilai. Hukum nikah sah. Itu menandakan itu bukan keren, itu nggak ngerti agama, dia nggak ngaji. Dan di pertama saja akan nikah itu istrinya nggak dianggap ada harganya. Dianggap belakangnya nggak ada harganya. 1000. Dia punya nilai karena angka satu. Ada angka 1. Kalau saya buat nolnya jadi tambahin 1, nilainya jadi berapa? 10.000. Nilainya 10.000, cuma di angkanya nolnya ditambah 1. Sekarang kalau saya tambah 1 lagi, nolnya jadi berapa? 100. Jadi 100. Berarti kan? Saya kasih analogi kepada kalian. Aduh, enak banget. Bermainnya bermain nol. Angka depannya sama. Betul salah? Betul. 1 ya, pelajaran ini. Perhatikan nanti ya. 1. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua, ini berapa sah? Ini berapa? 5.000. 5.000. Nolnya berapa? 3. Lagi-lagi ini bermain angka sekarang. Ya, ada bermain kebanyakan angka huruf nolnya. Sekarang kita coba lihat. Ketika ditambah lagi nolnya dari angka 5 ini menjadi berapa sah? 50.000. 50. Menjadi 50.000. Perhatikan. Oke. Kalau ditambah lagi nolnya 1 jadi berapa? 500. 500 apa? Duit yang mulus banget. 500.000. Perhatikan. Jadi 500.000. Oke. Apakah 500.000 ini nilainya sama nggak dengan ini? Yang tadi sama nggak dengan ini? Sama. Ini sama nggak? Warnanya sama atau tidak? Ya. Hei, kesuksesan kalian ingin dapatkan sama, tapi tujuannya sama, tapi maaf, jalannya nggak mesti harus sama. Yang ini sama teman, yang ini sama saudara. Ini berapa? 5.000. 500.000 500.000. ini. 500.000. Ini warnanya beda, jumlahnya sama. Sama. Sekarang saya umpamakan ini. Yang dapat itu rezekinya. Belum rezekinya. Ya, yang tidak dapat berarti belum rezekinya. Ya ambil saja. Silakan. Ambil. 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 Kamu dapat berapa? 5.000. Yang dapat sama lagi? Kamu dapat? 2.000. Beda jumlahnya, beda kertasnya, beda harganya, tapi tingkat ikhtiarnya sama nggak? Sama. Dia cepat ngambil, dia cepat ngambil. Tapi dulu sama-sama mengajar. Apa? Kata kuncinya Bapak pada ini semua. Ya. Jadi kalian di rumahnya belajar dari rupiah ini, ternyata rupiah ini sekalipun kalian beli ini, nih rupiah saya lempar. Saya tanya sekarang, kamu mau nggak itu? Ambil. Kamu mau dihina seperti apapun, kalau kamu sudah punya harganya, kamu usah takut. Secantik apapun, setampan apapun, kalau kamu adab dan akhlak
nyari ini? Banyak orang yang bukan ini? Banyak? Banyak? Banyak orang tidak gara-gara ini? Banyak orang bunuh-bunuh gara-gara ini? Banyak orang yang Panitia yang ikutan. Hei, setelah dapat ini buat apa? Biru, Bos. Dibeli ke Alfamart, dibeli ke sana, dibeli sini. Hei, berarti bukan ini yang kalian cari. Yang kalian cari itu kebahagiaan. Ini cuma fasilitas. Kalau memang ini yang kalian cari, nggak perlu kalian buat, nggak perlu kalian kasih ke orang, nggak perlu simpan di rumah. Taruh kunci selesai, itu kita cari. Makanya kenapa perempuan itu disebut dengan perhiasan di dalam agama Islam? Karena perempuan itu adalah wanita yang terbaik adalah wanita yang salihah. Ternyata kebahagiaan di dalam rumah tangga bergantung pada wanitanya, bergantung pada istrinya salihah atau tidak. Ya, paham ya? Jadi semangat kalian semuanya. Yang laki-laki juga sama. Kalau kalian semangat di dalam menjalankan kehidupan ini, tadi kata saya nilainya beda, jumlahnya sama. Boleh jadi jalan kita berbeda mungkin, tapi kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, bisa bahagia orang tua, bisa bikin rumah berkah, segala macam. Tapi ingat, jangan ini juga dari segi orang, jalannya juga, ya, jalanin aja. Paham ya? Gak perlu ini sama dari segi orang. Contoh, saya ya pesan-pesan ibu, pesan orang tua, diingat baik-baik, jangan sampai sahal tentang itu, sekalipun mungkin di titik tertentu ada perbedaan ide, gagasan, harapan, keinginan. Tugas anak tidak boleh mengatakan, tidak boleh membentak, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita apa yang disampaikan orang. Tugas anak itu. Ya, ketika pun memang ingin menyampaikan sesuatu, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, supaya orang tua mengerti. Pasti orang tua mengerti sebenarnya. Cuma terkadang anak cara gaya penyampaian dia mudah. Ya, ketika kita lagi musik, anaknya malah masuk penyampaiannya seperti itu. Ya, jadi anak semuanya, jadi satu pekan ini, pekan kedua, kalian gembira mungkin? Ya. Tapi tidak sedikit dari teman-teman kalian ternyata harapannya dulu pengen cepat selesai, lulus dan seterusnya. Ketika mau lulus, malah nangis ya. Selesai sekolah, pengen balik lagi sekolah. Kenapa? Seolah-olah pengen balik lagi. Karena sadar di depan itu sudah mulai ada beban yang akan dipikul. Udah tahu. Makanya dia mulai terasa, ya bingungnya itu mulai terasa. Ya, semangat. Anak semuanya, jangan merasa kalian lemah, jangan merasa kalian miskin, jangan merasa kalian orang tidak punya, jangan. Tapi, yuk, nanti percaya diri, sebagaimana di awal saya sampaikan, yuk perbaiki sholat, perbaiki sholat. Harapan orang tua yang pertama tadi apa? Menjadi anak yang soleh, yang orang tua menjadi anak yang solehah. Kalau sudah soleh dan solehah, insya Allah sukses. Ya, karena kesolehan itu akan berpengaruh kepada kinerja. Ya, soleh dia kerjanya masih bagus. Soleh dia pasti kerjanya bagus. Ya, yang kedua, supaya anaknya itu mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Ingat, kesuksesan jangan kalian kejar hanya di dunia saja. Mudah-mudahan kesuksesan sampai di akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita doa. Yuk, tundukkan kepala, kita doa. Selama ya, saya bikin doa, kalian mengaminkan. Aminkan ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama, doa ini seolah terucap dari kami sebagai Bapa dan Ibu. Seolah terucap membukai. Ya Allah, aku rindu selama anak-anakku belajar di sekolah ini dan aku telah mengajarkan kepada mereka. Jika yang baik, mudah-mudahan bermanfaat. Jika yang kurang baik, ya Allah maafkan kami sebagai manusia biasa tidak bisa mengajarkan apa yang mesti saya ajarkan dengan sempurna. Soal utang dan ayah dari ibu kamu, ya Allah, jadikanlah putra putriku menjadi anak yang saleh dan salehah, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, dan berguna berbakti kepada Allah. Sekarang doa datang dari diri kalian sendiri, saya wakilkan. Kalian tidak tinggal mendengarkan. Ya Allah, ampuni kami sampai hari ini. Kami sadar dan kami akui kami belum bisa berbakti kepada ayah dan ibu kami. Ayah yang telah mencarikan rezeki untuk menyekolahkan kami, memberikan makan, ibu yang telah memberikan cinta dan kasih sayang kepada kami. Ya Allah, jika ada orang-orang yang hadir ini yang telah tiada, maafkanlah segala dosa-dosanya, tempatkan dan tempat terbaik di sisimu ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, sehat walafiatkan mereka ya Allah. Panjangkan umurnya dalam keadaan sehat dan taat kepada-Mu. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk berbakti, untuk menyenangkan, membahagiakan orang tua kami. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami apa yang kami cita-citakan dan kami harapkan, sehingga kami bisa menyenangkan orang tua kami, membahagiakan orang tua kami, berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampuni kami. Kami belum bisa menjadi anak didik yang baik untuk guru-guru kami. Di kelas, di sekolah, seringkali kami mengikuti apa yang menjadi nasihat orang guru-guru kami. Ya Allah, kami mohon sehat walafiatkan guru-guru kami. Jembatkanlah rezekinya, mudahkanlah segala urusan-urusannya. Ya Allah, sesungguhnya apa yang kami harap, apa yang kami cita-citakan sudah ada di depan mata. Namun seringkali saya diri hilang. Seringkali kelemahan kami muncul, rasa kami tidak berdaya, merasa kami orang miskin, merasa kami orang tak punya. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kekuatan kepada hati kami untuk terus maju menghadapi sesuatu yang tidak mungkin bagi kami. Kami yakin sesuatu yang tidak mungkin bagi kami adalah pasti bagi-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jika saat-saat tertentu terkadang kami lemah, terkadang kami mengeluh tentang kondisi keadaan kami, seolah kami tidak berdaya untuk menghadapi kehidupan kami di masa yang akan datang. Pagi hari ini kami bersimpuh kepada ya Allah. Jika cita-cita dan harapan kami baik untuk kami dan keluarga kami, bisa membahagiakan ayah dan ibu kami, berikanlah keputusan untuk orang ini ya Allah. Jika ternyata harapan dan keinginan kami akan membuat kami sombong di kemudian hari, jauhkan dari kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berikanlah kekuatan tekad, kekuatan mental, kokohnya satu pendirian. Tidak mudah berkembang kami gara-gara sahabat atau teman.
berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk meraih segala apa yang kami harapkan dan kami butuhkan. Silakan kalian sebutkan doa kalian di dalam hati. Saya menggunakan bahasa Arab. Doa kalian di dalam hati. Fokus dengan cita-cita kamu. Sekarang lebih fokus lagi. Setelah kalian fokus dengan apa yang sedang kalian cita-citakan, bayangkan yang pertama yang kalian bayangkan bagaimana ketika kegagalan didapat. Apa yang akan kalian ucapkan kepada Allah? Yang pertama kegagalan. HP-nya nggak kuat, Rek. Maka tadi doa saya apa ketika kalian saya suruh bayangkan kegagalan. Doanya begini. Allahumma inna na'udzubika min syarri hadzal yaum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan hari ini. Wa syarri ma qablahu wa ba'dahu, dan keburukan dari hari sebelumnya dan sesudahnya. Akan aku yang meminta adalah Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu khaira hadzal yaum, kebaikan pada hari ini. Wa khairu ma fihi ma qablahu, dan kebaikan pada hari yang sebelumnya dan sesudahnya. Artinya itu selesai. Ya,
Sukses buat kalian semua, sukses buat kalian semuanya, dan mudah-mudahan yang tidak mendengarkan, yang tidak mendoakan orang tuanya, yang belum sadar-sadar juga tidak apa. Mudah-mudahan dia cepat mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia pun akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Tetap kita tidak boleh mendoakan orang berjaya, ya, tetap harus mendoakan orang baik. Apalagi itu anak-anak kita, kalau guru kepada anak-anaknya, orang tua kepada anaknya, tetap itu harus mendoakan, menyampaikan kalimat dan kata yang baik untuk anak-anak itu. Ya, sukses untuk kalian semuanya. Jaga kesehatan baik-baik. Kalian akan menghadapi ujian. Di sekolah itu bukan akhir dari ujian. Itu hanya ujian kertas saja. Ujian yang sesungguhnya adalah ada dalam kehidupan. Ketika kalian sudah menemukan jodoh, kalimat akhir sudah menemukan jodoh, orang tua juga itu berpikir lagi. Kalian duduk, orang tua melihat. Kalian tidur, orang tua melihat. Orang tua senang pasti. Tapi ada hati kecil orang tua yang sangat sakit sekali. Dan ini sangat khawatir. Seolah orang tua itu melihat anak gadisnya mau dinikah sama laki-laki besok hari, mengingat anak laki-lakinya besok akan mengambil anak perempuan yang lain, anak orang lain. Ibu dan bapaknya seolah-olah sendiri dan melihat anaknya menikah. Nah, bila saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi orang yang selalu menantikan kepulanganmu. Kelak kau menjadi orang tua seperti aku. Kamu tuh bakal seperti orang tua pasti yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Ibu jangan menangis karena anaknya tidur besok mau nikah. Bila bentakkan kecilmu, patahkan hatimu. Bagian ibu nyesel banget pernah ngomelin dia, ya Allah. Tapi ternyata kata sama ibu, nah memang ibu pernah ngomel kamu, kata ayah, nah memang ayah pernah ngomel kamu. Tapi ingat, bila bentakkan kecilmu, patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Di luar sana lebih keras ketimbang keras ucapan nasihat orang tua. Orang tua ngomel saya, orang lain ngomel ke kita, menghina jatuhnya. Tuh, jangan dianggap ringan setelah selesai dari SMA. Ya saya, jangan dianggap ringan. Berat. Maka tidak ada lagi kata berat kalau kita meminta tolong kepada Allah. Amin. Ya. Terus sambil kita ngarepin cita-cita kita, ya. Contoh PC nih. PC ini bukan tanda kesalehan seseorang, bukan. Ini kan kalau mau sholat kan diangkat lagi karena ini jabah itu bagian dari anggota sujud. Kalau mau gaplek ini, mau makan kambing kan begini. Nah, peci ini bukan tanda orang soleh, bukan, ini ikhtiar. Supaya kalau pakai peci mau ngintip itu malu, mau maksiat malu, ini ikhtiar ini. Riko ya. Allah ya. Mudah-mudahan kalian semuanya, kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
الفاتحة بسر الفاتحة وبقدر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فرد الحمد الشكر يا من لك به والدين ويا خلق وهديها سبحانك اللهم وبحمدك وسلام عليك دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Doa bersama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati sanadina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati sanadina Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana